acara diseminasi tentang berbagi aksi nyata budaya positif saya sebagai calon penggerak angkatan 10. Semoga Bapak Ibu yang hadir ini diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan, rezeki yang banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Yani Nartini SPDN, yang terhormat kepada Bapak Sari sebagai Wakil Kurikulum Bidang Kurikulum, yang terhormat kepada Ibu Enda selaku Wakil Kesiswaan, dan Bapak Ibu yang sangat saya menyayangkan dan saya hormati. Terima kasih. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang berbagi aksi nyata saya tentang budaya positif. Agenda hari ini adalah pembukaan yang pertama, yang kedua tujuan diseminasi aksi nyata, yang ketiga pemaparan aksi nyata, yang keempat refleksi dan rencana tindak lanjut, yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita mulai tentang pemaparan aksi nyata saya, mohon kesediaannya Bapak Ibu, kita akan melakukan mindfulness. Ya, boleh Bapak Ibu sebentar. Ya, Bapak Ibu yang pertama meletakkan kaki di atas lantai. Yang kedua meletakkan tangan di atas pahanya. Ya. Yang ketiga, posisikan tubuh kita atau Bapak Ibu dengan posisi yang paling nyaman. Ya, yang keempat boleh, mohon maaf Bapak Ibu, dipejamkan matanya dengan perlahan. Hentikan apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan. Silakan Anda duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks. Letakkan kedua tangan Anda di atas paha dan sambil rilekskan bahu kiri dan bahu kanan Bapak Ibu. Lengan atas, pergelangan dari jari-jari tangan Bapak Ibu. Pejamkan mata Bapak Ibu, rasakan secara sadar nafas Bapak Ibu masuk dan keluar. Rasakan udara segar yang Anda hirup masuk ke dalam hidung, dan rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Lakukan 3 kali Bapak Ibu. 1, tarik nafasnya. 2, hembuskan. 3, tarik, hembuskan. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang Anda rasakan pada tubuh Anda. Perubahan yang terjadi pada tubuh Anda, dada Anda yang membusung ketika Anda menarik nafas. Amati segala kejadian negatif maupun positif berasal dari diri Anda sendiri maupun orang lain. Tenangkan pikiran Bapak Ibu. Sekarang buka matanya dengan perlahan. Tenangkan pikiran dan merasakan senyum pada hari ini. Sudah tersenyum Bapak Ibu?
membayangkan sesuatu apa ya Bu Karni? Ada dibayangkan ya? Mau pensiun. Oh, Bu Karni bentar lagi mau menikmati waktu ya Bu Karni ya. Alhamdulillah, semoga ya sudah dilakukan Bu Karni, semoga berkah Bu Karni anak-anak sudah pintar. Terima kasih Bu Karni. Baik Bapak Ibu, tadi belum dibuka dengan membaca basmalah. Mohon maaf, kita buka dengan membaca basmalah. Baik, tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah menyampaikan hasil pemahaman dari pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Yang kedua, membagikan penerapan budaya positif segitiga restitusi sebagai praktik baik pada kelas sejawat dalam satu sekolah. Yang ketiga, memberikan wacana penyelesaian masalah murid dengan menerapkan budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita sudah sekolah kita sudah menerapkan tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ini adalah satu gambaran tentang budaya positif. Bapak Ibu, kita sudah sekolah kita sudah menerapkan tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ya, ini salah satu yang kita harus pahami adalah budaya positif itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu ada keyakinan kelas, yang kuning 5 posisi kontrol, lalu di bawah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang di bawah ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang terakhir adalah kita akan membuat penerapan segitiga restitusi. Pembahasan yaitu apa itu budaya positif. Yang kedua, mengenal disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, menurut pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang penuntun, maka hendaknya guru menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Guru juga harus mampu beradaptasi serta berkembang bersama zamannya sehingga murid dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu sekolah adalah instansi pendidikan yang mana terdapat aktivitas pendidikan yang dilakukan guru serta murid. Maka sekolah sebagai instansi harus mampu menjadi sarana tercapainya tujuan pendidikan yang sejalan dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya dengan fasilitas dan kebijakannya. Budaya positif, kira-kira apa ya Bapak Ibu tentang budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah adalah nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Lalu agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara itu selalu berpihak pada murid. Jadi kita adalah sebagai pendidik adalah menuntun, bukan memaksa. Seperti itu. Jadi kita memang harus berpihak pada murid, namun ada yang harus kita lihat dari anak tersebut, termasuk kodrat alam dan zamannya. Lanjut. Pentingnya budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif kita dapat menemukan nilai-nilai kebajikan, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antara warga sekolah dengan karakter pelajar Pancasila di sekolah maupun di masyarakat. Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Boleh disimak Bapak Ibu. Nomor yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Pak Udin? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Pak Udin? Baik. Yang B, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? B setuju ya Pak Sarif? Bukannya setuju. Teman-teman yang lain? Setuju. Mem Lela, Bu Arta, Bu Ena?
Boleh, iya, bisa jadi Bu. Bisa disiplin. Iya, bisa boleh. Ya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya Bapak Ibu ya. Berarti harus ada reward dari luar. Faktor motivasi eksternal. Berarti guru yang memegang kontrol dirinya, diri murid Pak. Berarti guru yang memegang kontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira kalau kritik dan membuat murid merasa bersalah, kira-kira bisa menguatkan karakter dan melemahkan, bahkan melemahkan. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak juga. Kira-kira kenapa gue Imam? Karena kalau menurut saya sih balik lagi gitu kan, kayak motivasinya dari mana. Kalau misalnya motivasinya dari eksternal, sementara dari dalam internal anak itu sendiri belum tertanam nilai-nilai, itu akan kembali lagi gitu kan. Kalau misalnya si teori-teori kayak reinforcement ini kan behavioristik itu biasanya nggak menetap. Jadi kalau misalnya dari intrinsik internal, dia biasa lebih menetapnya lebih lama. Jadi kalau misalnya dari intrinsik internal, dia biasa lebih menetapnya lebih lama. Ya, ini teori psikologi, teori behavior, teori perilaku ya Bapak Imamnya. Jadi tidak juga bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi menurut Pak Imam ini yang kriteria yang keempat ini masih faktor eksternal ya Pak. Ya. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk anak-anak. Tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Maka disiplin pandangan dari Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021, Dayan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Dayan juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapainya tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, next. Ya, Bapak Ibu kira-kira nilai-nilai kebajikan kita apa ya? Atau buku ini nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai kebajikan kita. Nilai kebajikan secara universal secara umum yang biasa kita berikan kepada peserta didik adalah bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain, menghargai orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih terus yang bisa kita berikan pemahaman mengenai kebajikan. Baik, terima kasih Bu Ugi. Ya betul. Jadi menghargai yang lebih tua di dalam pelajaran PKN sangat ini ya, sangat berharga sekali. Ya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glaser. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya. Nah ini nih. Jadi penegalannya adalah motivasi intrinsiknya dalam diri
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Seperti itu. Nah, ini nilai-nilai yang sudah kita gunakan keseharian di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang diyakini oleh kita ya Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak kita mempunyai nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yes. Ya, kita tidak berpatok pada profil Pancasila. Ternyata ada nilai kebajikan universal yang dari beberapa pendapat dari EBO Primary Years Program, ada toleransi. Ini biasanya ada di PKN ya Bapak Ibu ya. Ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ini yang kita tumbuhkan ke anak-anak itu nilai-nilai keyakinannya dulu Bapak Ibu, yang ditanamkan dalam dirinya. Nilai-nilai keyakinannya dulu Bapak Ibu, yang ditanamkan dalam dirinya anak-anak. Jadi motivasi itu datangnya dari diri anak-anak sendiri. Seperti itu. Lanjut. Ya, disiplin positif, teori kontrol. Di sini ada makna disiplin yang tadi saya sudah jelaskan. Maka semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Teori motivasi itu biasanya tadi Bapak Ibu kita ilusi ya, bahwa hukuman akan mendisiplinkan anak. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak ya Bapak Ibu ya? Iya, oke. Jadi motivasi itu ada satu, untuk menghindari hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan dari penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita ciptakan di sini Bapak Ibu. Yang ketiga, menghargai dirinya sendiri, bahwa dia adalah manusia. Manusia harus dimanusiakan lagi Bapak Ibu. Ya, itu yang dibangun oleh kita. Seperti itu. Baik, model berpikir, posisi kontrol nanti ada penghukum, si merasa bersalah, teman, lalu pemantau dan manajer. Nanti kita mau belajar tentang dasar kebutuhan manusia yang bertahan hidup, ingin berkuasa, ingin diberi kasih sayangnya, lalu dia ingin kebebasan. Ini anak-anak kita seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, kita membangun anak-anak kita ini dengan budaya positif adalah dibangun dengan diri dia sendiri. Kita yang menuntun bagaimana anak ini mendapatkan motivasi intrinsiknya dalam diri dia sendiri. Maka kita harus mengetahui apa kebutuhan anak-anak sebelum kita membangun motivasi anak ini. Baik. Hukuman versus konsekuensi. Lanjut. Ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Ini hukuman atau penghargaan dari pihak guru. Kalau konsekuensi biasanya diberi berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya yang tertinggal. Berarti konsekuensinya adalah kalau kamu bermain dalam kelas, kamu tidak boleh istirahat ya, karena kamu tidak menyimak saya. Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya hukuman, pada saat kejadian dia harus dihukum pada saat itu juga. Maksudnya kalau hukuman itu lebih berupa fisik ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita ada pernyataan. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Iya, ini berdasar pelajaran. Oh tidak ada, tidak ada pelajaran. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti menggantikan ya Bapak Ibu ya. Menjemur di lapangan basket, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol di taman dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Siapa? Iya. Jadi yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, yang kelima konsekuensi, yang terakhir adalah hukuman. Jadi bisa membedakan ya Bapak Ibu ya antara hukuman dengan konsekuensi. Bisa kalau konsekuensi itu ada aturan di awal sih biasanya. Biasanya di awal kamu kalau misalkan nggak mengerjakan, kamu ini ya biasanya Bapak biasanya dikurangin ya, itu konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Biasanya saya kurangin ya, itu berarti konsekuensi. Next. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada hari itu. Jadi hukuman itu langsung biasanya. Kalau yang konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik. Kalau hukuman itu fisik. Ataupun maupun hati untuk jangka yang waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dia memang di awal udah punya aturan sebenarnya. Kalau kamu makan aturannya, jadi nggak terlalu lama. Hukuman selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang berikutnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Stimulus itu kan sudah peraturan ya Bapak Ibu ya, di awal aturan. Dan dia tahu bahwa ada aturannya dan dia nggak akan marah kalau konsekuensi itu, karena di awal sudah ada kesepakatan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau hukuman itu menyembunyikan kesalahan, jadi takut dia. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Positif. Terima kasih Bu. Terima kasih, mungkin tanggapan dari saya. Menurut saya loh ya, wali kelas yang membuat kesepakatan kalian, mungkin seperti itu. Ya ini kesepakatan yang dibuat anak-anak ini hukumannya apa? Nggak tahu kan ya? Bagaimana? Ya takutnya anak-anak dibully gitu loh. Berarti ini harus disosialisasikan dengan wali kelasnya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada mereka membuat kesepakatan, ya harus ada menjadi sanksinya. Mungkin seperti itu kira-kira. Kalau saya di kelas udah membuat kesepakatan kelas, ini pengalaman saya. Jadi ada anak, maksudnya anak-anak itu membuat sendiri. Misalkan apa, anak-anak seperti tidak membawa HP pada saat jam pelajaran, kecuali kalau pelajaran bahasa Inggris ada translate baru boleh. Seperti itu mereka yang buat, bukan saya. Jadi kalau mereka yang buat, disepakati, mereka bertanggung jawab sendiri dan sebagainya. Tinggal kita lihat aja, mereka udah saya kasih
Jadi mereka nulis di papan tulis masing-masing. Nanti kalau yang sama saya jadikan satu dan saya buat seperti tata tertib di kelas itu. Saya tempel seperti di 9B itu ada. Jadi seperti contoh, kalau saat saya ngajar bahasa Inggris di kelas yang saya sepakati ada yang terlambat, saya tanya, ini melanggar kesempatan kelas kita, melanggar mem. Lalu apa? Ya saya biasa nasihati mereka. Kalau seringkali saya panggil orang tua, itu aja. Jadi nggak ada itu fisik atau apa enggak. Jadi orang tua aja saya panggil. Terus kesepakatan kelas kayak yang mata pelajaran saya sendiri, misalkan saya bukan di kelas saya udah buat ketika pertama kali saya mengajar di kelas itu. Misalkan kesepakatan kelas kita belajar bahasa Inggris apa? Anak-anak bilang ini mengerjakan tugas tepat waktu, mereka yang buat. Terus apalagi jadi anak-anak misalkan ini kita boleh seperti sama bahwa HP hanya pada saat translator, kalau yang lainnya nggak perlu, nggak usah. Itu ada ininya ya, nanti kita kalau ada yang melanggar ya ke wali kelas atau ke guru BP aja, nggak ada hukuman fisik. Ya itu yang saya alami di kelas. Makasih. Jadi anak-anak yang membuat, bukan gurunya. Ya. Nanti kita lagi. Ya. Terima kasih untuk kesepakatan ini. Kalau ada sebenarnya kalau kita membuat kesepakatan begini gitu ya. Umpamanya seperti handphone memang kita kalau di kelas itu kita sudah mengenai handphone dipakai pada setiap pelajaran, pada setiap guru yang menginstruksikan memakai handphone. Kalau tidak itu udah harus dikumpulkan. Jadi Jadi kalau ada kesepakatan pasti ada hukumannya. Kalau umpamanya anak itu tidak mengumpulkan, akhirnya handphonenya itu hilang, itu bagaimana caranya gitu loh. Jadi kalau ada kesepakatan, ada perintah, berarti ada konsekuensinya. Akhirnya sekarang nih ya jadi bertanya-tanya juga bagaimana caranya. Kalau handphone pulang seperti kemarin itu kita nemu handphonenya hilang, padahal kesepakatan kelas seperti itu bagaimana ya? Ini perlu disosialisasikan, perlu bagaimana caranya gitu loh. Apakah itu tanggung jawab anak? Karena peraturan kita, kesepakatan kita kan sudah kalau handphone itu dipakai pada saat yang dibutuhkan. Ternyata anak-anak itu kadang-kadang nyembunyiin, akhirnya hilang. Itu kesepakatannya apakah itu udah serahkan kepada siswa? Itu kadang-kadang yang suka jadi mengganggu kita ini. Ayo, itu aja. Terima kasih Bu Eta, Mbak Mela, dan Bu Enda. Yang tadi, ya emang kesepakatan itu memang harus disepakati oleh anak-anaknya sendiri gitu. Jadi kalau yang tadi yang bilang Bu Enda itu adalah bukan kesepakatan anak-anak, tapi si gurunya yang membuat aturan atau kesepakatan. Nah tadi itu sebenarnya kata Mbak Mela itu dipajang. Nanti itu bentuknya keyakinannya kan ya. Balik lagi ketika kalau kamu tidak mengumpulkan HP, apa yang akan terjadi? Tapi kalau dari Mbak Mela itu konsekuensi. Kalau hilang ya bukan urusan saya, itu konsekuensi jadinya. Tapi kita harus menumbuhkan bahwa sadar dia sendiri bahwa kalau hilang, oh iya ya, akan diambil oleh guru BK misalkan, wali kelasnya. Itu yang kita tumbuhkan dalam diri anak-anak. Makanya harus ada motivasi intrinsik dalam dirinya anak sendiri, bukan karena kita yang bikin. Bukan kita yang maksa, bukan kita yang bikin aturan atau kesepakatan. Itu ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Husna. Mungkin kalau dari saya disiplin positif ini memang hal yang baru ya di dunia pendidikan ini, karena baru pada saat kurikulum merdeka. Memang banyak miskonsepsi antara kesepakatan kelas, keyakinan kelas, mereka guru-guru banyak yang juga bingung gitu ya, antara bagaimana sih cara membuat kesepakatan kelas dan sehingga dituangkan menjadi keyakinan kelas. Yang saya pernah pelajari ini dimulai dari kelas impian dulu. Pada saat di dalam kelas itu apa sih yang mereka pengen raih gitu, impian-impian di kelas itu tuh apa yang mereka selama 1 tahun ketika dibimbing oleh wali kelasnya. Kemudian dituangkan pada dari impian-impian tersebut dituangkan menjadi kesepakatan, dan dalam kesepakatan itu tidak ada kalimat negatif gitu.
tidak ada kalimat tidak ada kalimat jangan. Kemudian dari kesepakatan tersebut dituangkan lagi menjadi keyakinan yang diawali dengan kami meyakini bahwasannya. Tentunya pasti ada konsekuensinya gitu kan. Teori balik lagi kita ke teori behavioristik gitu ya, pasti ada konsekuensi. Dan bagi saya konsekuensi itu tidak selalu harus hukuman gitu ya, tapi sesuatu yang bisa yang bersifat konstruktif gitu. Jadi pasti ada konsekuensi, misalnya tadi kayak kasusnya dari Bu Atta gitu. Misalnya kalau misalnya anak main handphone sedangkan kesepakatan dan keyakinan mereka harus saling menghargai di dalam kelas, salah satunya adalah tidak bermain handphone ketika dalam pelajaran. Konsekuensinya tentunya harus konstruktif dari mereka gitu ya. Ibaratnya ketika dia main handphone di dalam kelas, ya dia harus mengganti jamnya itu, misalnya 15 menit dia main ya handphonenya ditahan di sekolah selama 15 menit. Tentunya mungkin akan besok lah ibaratnya misalnya ada waktu pengganti. Nah kalau menurut saya, sudut pandang saya lagi, misalnya gara-gara kayak gitu, misalnya ada handphone yang hilang gitu kan, mereka harus ngumpet gitu. Balik lagi ke tata tertib sekolah yang awal yang sudah ditandatangani mereka pada saat mereka masuk di sekolah. Bahwa misalnya kalau setahu saya, mungkin saya nggak tahu, di kita saya kurang jelas gitu ya. Mungkin ada kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah gitu pada saat mereka masuk jadi peserta didik baru gitu, bahwa kalau diperbolehkan menggunakan handphone di sekolah, membawa handphone di sekolah dengan aturan bla 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 bla, yang kemudian bila ada kehilangan atau apa segala macam, mereka bertanggung jawab atas kehilangan itu sendiri. Dan itu tata tertib itu sudah ditandatangani di atas meteran. Jadi ketika ada kehilangan atau apa, mereka balik lagi ke tata tertib sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Bu, mungkin buatnya ditambah. Iya, terima kasih Pak Imam pencerahannya. Ya, balik lagi tentang keyakinan dari Pak Imam ya. Dia meyakini dan sepakati bahwa kalau dia meyakini, dia akan tidak melakukan hal seperti itu. Ditumbuhkan dari dalam diri dia sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Imam pencerahannya. Ya, balik lagi tentang keyakinan dari Pak Imam ya. Dia meyakini dan sepakati bahwa kalau dia meyakini, dia akan tidak melakukan hal seperti itu. Ditumbuhkan dari dalam diri dia sendiri. Gitu. Baik, nanti ada membuat keyakinan kelas. Kita lanjut aja dulu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Ya. Ini identitas gagal. Kalau dihukum anak itu akan gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nanti ada restitusi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah, ini anak belajar yang nanti restitusi di Bapak Ibu. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tadi sudah ya Bapak Ibu dalam waktu yang pendek. Tapi kalau di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Lalu murid akan tersakiti, korban mendapatkan ketidakadilan, korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Biasanya kalau restitusi adalah anak ini akan jauh lebih kuat dibandingkan dia tidak melakukan restitusi. Gitu. Boleh next? Ya, ini sama ya Bapak Ibu. Kita saya kasih contoh. Dampak pada murid biasanya kalau dihukum itu biasanya marah, merasa bersalah, menarik diri atau rendah diri, mengasingkan diri. Ya. Kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dia lebih menyendiri, terus menahan apa yang dia sebenarnya pengen istirahat tapi ya udah, saya kan udah tahu konsekuensinya, jadi dia menahan diri. Lalu yang restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktunya, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Lanjut. Tadi restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita menggunakan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari
solutif, ya, atau pemecahan masalah mereka, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan ingin menjadi apa saya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi, Bu. Nah, fokus restitusi adalah anak ini akan menjadi seorang karakternya adalah solutif. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini pada saat kita menggunakan restitusi. Lalu pembelajar dan mandiri. Dalam restitusi, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari atau merefleksikan dirinya sendiri. Kita membangun dirinya anak-anak nih Bapak Ibu. Menurut William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain, menilai orang lain. Jadi kita membangun anak ini biar merefleksikan dirinya sendiri, bukan mempermasalahkan atau memojokkan anak tersebut jika salah. Keyakinan kelas, kita mulai membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian dan ketentuan. Lanjut di bawah, berdasarkan pengertian dari kata keyakinan menurut Kamus Besar Indonesia, dapat dipahami bahwa keyakinan kelas memiliki kaitan dengan kepastian, ketentuan, dan tingkat. Namun perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas tidak memiliki kaitan dengan kepercayaan. Sebab keyakinan kelas memang tidak merujuk pada makna agama atau kepercayaan tentang Tuhannya, namun kepercayaan tentang menjalani hidupnya sebagai anggota masyarakat maupun pelajar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mari kita jawab kali ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan rada roda berdua? Kira-kira keyakinan apa yang diyakini? Pakai helm biar apa? Keselamatan. Ini namanya keyakinan, Bapak. Jadi bukan aturan. Saya aturin peraturan lalu lintas, takut ditangkap polisi atau ditilang. Itu namanya aturan. Tapi kalau keyakinan, dia meyakini bahwa saya pengen sehat. Kenapa? Saya harus pakai helm biar aman, safety. Lebih safety atau lebih aman. Ini keyakinan. Jadi ditanamkan dulu keyakinannya. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa keyakinannya Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Kesehatan dan keselamatan. Berarti buat diri dia sendiri. Dia yakin bahwa dia adalah pengen sehat, bukan karena pandemi bahwa banyak virus, pemerintah melockdown daerah tersebut. Gue pakai masker. Jadi dia tidak merasa itu, tapi dia melihat bahwa memang virus itu akan merusak badan seseorang jika terkena virus, atau akan gampang terjadi virus kalau tidak menggunakan masker. Keyakinannya apa? Berarti keyakinan dia ingin sehat dan selamat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus tanamkan keyakinannya dulu. Nilai-nilai keselamatan atau restitusi adalah anak ini akan menjadi seorang karakternya adalah solutif. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini pada saat kita menggunakan restitusi. Lalu pembelajar dan mandiri. Dalam restitusi, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari atau merefleksikan dirinya sendiri. Kita membangun dirinya anak-anak nih Bapak Ibu. Menurut William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain, menilai orang lain.
Jadi kita membangun anak ini biar merefleksikan dirinya sendiri, bukan mempermasalahkan atau memojokkan anak tersebut dia salah. Lanjut, keyakinan kelas. Kita mulai membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, kepastian dan ketentuan. Lanjut di bawah, berdasarkan pengertian dari kata keyakinan menurut Kamus Besar Indonesia, dapat dipahami bahwa keyakinan kelas memiliki kaitan dengan kepastian, ketentuan, dan tingkat. Namun perlu digarisbawahi bahwa keyakinan kelas tidak memiliki kaitan dengan kepercayaan. Sebab keyakinan kelas memang tidak merujuk pada makna agama atau kepercayaan tentang Tuhannya, namun kepercayaan tentang menjalani hidupnya sebagai anggota masyarakat maupun pelajar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mari kita jawab kali ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda berdua? Kira-kira keyakinan apa yang diyakini? Pakai helm kan? Biar apa? Selamatan. Ini namanya keyakinan betul. Jadi bukan aturan. Saya aturin peraturan lalu lintas, takut ditangkap polisi atau ditilang. Itu namanya aturan. Tapi kalau keyakinan, dia meyakini bahwa saya pengen sehat. Kenapa? Saya harus pakai helm biar aman, safety. Lebih safety atau lebih aman. Ini keyakinan. Jadi ditanamkan dulu keyakinan. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa keyakinannya Bapak Ibu? Kesehatan dan keselamatan. Berarti buat diri dia sendiri. Dia yakin bahwa dia adalah pengen sehat, bukan karena pandemi, bahwa banyak virus, pemerintah melockdown daerah tersebut. Pakai masker. Jadi dia tidak melihat seperti itu, tapi dia melihat bahwa memang virus itu akan merusak badan seseorang jika terkena virus, atau akan gampang terjadi virus kalau tidak menggunakan masker. Keyakinannya apa? Berarti keyakinan dia ingin sehat dan selamat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus tanamkan keyakinan dulu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebagai sebut suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Ya, Bapak Ibu bawa apa ya? Ya, kita simulasi tentang keyakinan. Ya, boleh di-scan barcode-nya Bapak Ibu. Saya pakai word wall, boleh di scan. Situ. Ada beberapa pernyataan tentang keyakinan kelas. Ada tombol start Bapak Ibu. Ya, startnya diklik. Itu nanti ada jawaban. Startnya diklik.
Sampai F ya. Jadi kita mengenal tentang keyakinan. Ada pernyataan, diulang lagi aja Pak. Dibaca. Dasar. Ya, dasar. Ada pilihannya memang 6 pilihan tentang keyakinan dasar. Latihan Bapak Ibu, mohon maaf, latihan tentang, ya ini kayak, mau barcode lagi apa udah ya? Ya, get ready Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu skornya? Skornya ada beberapa Pak, ada golden ticketnya itu. Ada golden poinnya ya. Nanti dapat otak-otak ya Bapak ini. Dapat otak. Siap. Lihat skornya ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Nah, gimana rasanya? Ada 9 rasanya. Mem sudah main gak lagi asik. Golden chip. Oh, level 100 miliar nih.
Itu pilih mau. Ada golden chipnya pilih. Dibuka di klik. Iya, salah satunya. Kalau saya bagus, Bu Mugi sudah? On progress. Oh belum. Udah. Oh belum. Sudah belum? 819. Buahnya berapa? 1000. Bang, berapa bang? 1211. Catat sama. 1200. Berapa Pak Udan? 818. Kenapa? Pak Nana, masih mau ngasih Nana 1000. Oh iya. Dicapai belum di sini? ya diisi. Kembalikan data tempatnya itu maksudnya apa? Apa isinya? Kobriotek. Bonus siapa isinya? Bonus sudah ya? Sudah. Bonus sudah berarti tiga doang. Oh ya? Bonus siapa? Bonusnya belum. Oh ya, lanjut lagi. Ada bonusnya? Oh 100. Ini 200 kurang. Iya jadi berkurang. Kok gini-gini, men? Ya kurang ini saya di bonus. Benar nih. Apa bonus 200? Dan saling menghormati. Udah, win plus time. 7 menit lagi waktunya. Kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan betul. Apa itu dilarang? Tadi ya, mau barcode lagi apa udah ya? Pinter kita. Juara 1 Woi. Iya, get ready Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu skornya? Skornya Satu doang ya? ada beberapa Pak. Ada golden ticketnya itu. Yang keduanya. Dilarang mengganggu orang lain. Ada golden pointnya ya. Saling Woi. menghormati. Nanti dapat Benar. otak-otak ya Bu ini. Benar. Oh, Ya sih. ada otak-otak. Siap. Tiga ya. Hadir di sekolah Hadir di empati, komitmen. Kalau hadir sekolah tanggung jawab atau komitmen ya? Iya. berapa 5 soal 3? Ada 9 soal Bapak Ibu. 9. Langsung si gradingnya. Berapa? Masih keren, masih 3 angka itu. Grade saya masih grade 600. Karena saya waktunya habis ini tadi. Iya. Gimana Bapak Ibu? Lanjut. Selamat berjalan. Oh, nanti kami ada. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ya, kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilai keyakinan adalah bertanggung jawab. Mengganggu orang lain berarti harus keyakinan adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 sebelumnya adalah berarti dia komitmen. Ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak Bapak Ibu. Ya, jadi dia harus meyakini bahwa ya tadi pakai masker buat apa? Buat kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut.
lanjut. Ya. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan. Nah ini nih, tadi kan dari Bu Endang, ya. Jadi tadi benar kata Pak Imam, kelas apa yang diimpikan? Kelas impian. Dia pasti menginginkan kelas yang dia mau. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas kita tanyakan dulu ke anak-anak, apa yang kamu inginkan dalam kelas ini? Gitu kita yang pertama adalah mencatat semua masukan murid warga sekolah di papan tulis dengan atau di kertas yang besar. Yang kedua, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat dengan bentuk kata positif. Jadi kalau anak-anak kita ada yang menggunakan kata tidak boleh diganti. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Jadi gitu, diganti. Jangan ada kata tidak. Jangan boleh. Jangan tidak boleh, Mbak. Tidak boleh. Kalau jangan itu tidak boleh. Masih negatif. Ya. Jangan terlambat, lebih baik hadir tepat waktu. Itu kita membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita yang tinjau ulang itu adalah antara si guru dan keempat, keyakinan kelas. Ketika selesai dibuat, maka semua warga di kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi anak-anak itu bersedia untuk menandatangani keyakinan kelasnya, termasuk ada guru dengan murid-muridnya. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding atau ditempel atau dimuat di warga sekolah dan warga kelas. Kalau yang kita pahami adalah yang kita lakukan dan si wali kelas ya Bapak Ibu. Ya, kemarin juga saya sempat diskusi gimana kalau guru mata pelajaran. Kan nggak mungkin mata pelajaran BK, mata pelajaran prakarya, mata pelajaran PJOK ditempel di seluruh dinding satu kelas. Kayak gitu. Oh, ini kan kesepakatan kelas wali kelas, bukan kesepakatan guru bidang studi. Kalau saya ada alternatif, mungkin nanti kita di awal pembelajaran kita buat kesepakatan kelas itu ditaruh di depan bukunya. Ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tetap bikin keyakinan kelas dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Kan pada saat mata pelajaran tertentu pasti berbeda. Oh anak ini kayaknya nggak aktif di pelajaran matematika, tapi di waktu pelajaran PJOK dia aktif gitu kan. Berarti kan setiap guru antara satu dan lainnya berbeda. Jadi mungkin nanti kita di tahun ajaran baru buat keyakinan setiap mata pelajaran di awal bukunya anak-anak. Atau mungkin metode Bapak Ibu silakan seperti itu. Kan kalau di kelas itu kan keyakinan kelasnya wali kelas ya Mem ya. Ya, kalau untuk pelajaran mata pelajaran kita bingung mana keyakinan kelasnya. Tidak ada. Nanti kita bisa buktinya dengan adanya guru fisik anak-anak sudah mencatat di depan bukunya masing-masing. Iya. Tahun pelajaran baru. Iya. Tahun pelajaran baru. Jadi tahun pelajaran baru itu kita buat keyakinan kelas dulu. Itu Mem, ada lagi Mem? Cukup ya. Iya. Ya, silakan Pak Sari. Untuk keyakinan kelas memang tadi sudah dijelaskan bahwa tetap kita menempelkan ya di dinding sesuai dengan itu istilahnya yang sudah dilaksanakan atau istilahnya aturan ya, agar anak-anak itu memang selalu baca gitu ya. Tapi walaupun sudah ditulis di buku ini, karena anak-anak juga dia tidak bawa buku tulisnya terlambat. Nah, makanya kan mungkin kelas itu emang bagusnya banyak tulisan atau tempelan. Misalnya ini keyakinan guru mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, gak apa-apa di depan itu kan ada itu, ada cukup lah kalau 10 mata pelajaran gitu kan ya. Jadi intinya kalau dia misalnya lupa bawa buku ini, keyakinan udah ada gitu ya. Kalau di buku tulis ini ya, anak-anak itu kan tidak bawa buku pelajarannya atau lupa pada waktu itu misalnya ada pelajaran matematika dia tidak bawa, hanya membuat pakai buku yang baru gitu. Jadi alhamdulillah sesuai dengan anjuran itu emang yang tadinya sudah ditempel kemudian sudah
mungkin diarahkannya warna-warni, jadi kelas itu penuh warna sehingga anak itu semangat dalam belajar dan dia aturan atau misalnya keyakinan, keyakinan yang dia buat bersama-sama yang terakhirnya disepakati, yaitu bisa dilaksanakan. Ya. Terima kasih Pak Zari. Ya. Atau gini, nanti setiap guru mata pelajaran memberikan keyakinan kelasnya ke wali kelas, bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Pak Zari ya. Jadi tetap ditempel di dalam kelas. Baik, terima kasih Pak Zari. Lanjut Nak. Ya ini contoh saya buat aksi nyata ke anak-anak, yaitu tentang keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan itu tetap saya buat ke anak-anak. Lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. Boleh ada tayangan dari satu video. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata dia sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan gerak, wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Ya, hanya sepotong sih Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam anak ini Bapak Ibu? Ya, Mem. Perasaan anak itu dan dipermalukan. Jadi dia merasa dipermalukan di kelasnya oleh guru tersebut. Iya, betul. Kalau dipermalukan anak ini akan tampil tidak Bapak Ibu? Tidak akan tampil di depan kelas ya Bapak Ibu. Dia akan mengurung, dan ada yang satu lagi yang fatal buat kita. Apa ya Bapak Ibu? Frustasi. Dendam. Jadi kita juga memarahi dia kayak tidak menghargai dirinya dia sendiri. Ini yang akan terjadi kalau kita sebagai posisi kontrol penghukum. Ya Bapak Ibu ya, next. Ya, ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjadikan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi penekanan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu terakhir selesai. Seperti itu penghukum Bapak Ibu. Jadi tadi ada dampaknya ya Bapak Ibu ya. Next. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini kita bicara tentang posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang tadi menghukum. Yang kedua adalah si membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih, intonasinya lebih lembut, timbang tadi yang penghukum. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang modern lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita membuat anak itu bersalah.
Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita memojokkan anak membuat salah. Kamu tuh salah, tapi dengan kata intonasi yang lebih lembut. Seperti itu. Di posisi ini buat anak kembali penilaian diri buruk tentang dirinya, berarti dia tidak menganggap dirinya baik, bahwa gurunya aja tidak memotivasi, bahkan dibuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ya, mohon maaf, kalau yang teman ini biasanya ayolah, gitu, jangan kayak gitu. Kamu kan anaknya bapak misalkan. Jadi kayak ada kemandirian buat dia. Berganti biasanya kalau yang posisi kontrol teman ini, anak ini selalu bergantung sama kita. Apa-apa kalau ada masalah kita. Gampang lah, ada si bapak ini misalnya. Gampang lah. Jadi anak-anak seperti ini. Kalau posisi kontrol dulu menjadi seorang teman. Jadi tidak mandiri. Anak-anak kalau kita sebagai posisi kontrol teman, anak-anak tidak membuat mandiri diri dia sendiri. Yang keempat, pemantau. Posisi kontrol yang menjadi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan antara pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya biasanya peraturannya apa? Berarti ini konsekuensi Bapak Ibu ya. Peraturannya apa? Terus ya yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Mantauin aja. Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu harus lakukan? Refresh, ya jadi teringat nantinya. Oh iya itu ibu guru saya yang begitu. Karena saya juga pernah ketemu dengan guru saya. Dulu saya sampai ingat guru ini pernah menghukum saya yang terlalu gitu. Iya, jadi kesannya gak enak ya Mem ya. Jadi saya juga ingat ini dulu waktu SD juga sempat saya dipojokkan karena ya sesuatu gitu. Tapi ketika beda sama guru yang menginspirasi kita ya Bang ya. Pada saat saya di SMA saya menginspirasi dengan Bapak guru sehingga anak ini tidak melakukan hal seperti itu lagi atau dia memperbaiki dirinya akan lebih kuat lagi di luar sana. Misalnya habis bertengkar lalu kancingnya si temannya copot. Apa yang dilakukan karena si kancing temannya ini tidak mau takut diomelin sama ibunya. Lalu si pelakunya ini bagaimana? Kita pancing nih Bapak Ibu, bagaimana agar kancingnya teman kamu itu akan ada di dalam bajunya. Nanti dia akan berpikir tuh Bapak Ibu, berpikir, oh iya saya akan menjahitnya Bapak Ibu. Nah itu anak yang akan menjawabnya. Itu adalah kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Cukup ya? Jadi kira-kira posisi apa yang Bapak Ibu gunakan? Manajer. Nah di sini nanti anak-anak akan diajarkan untuk lebih mandiri, meyakini nilai-nilai keyakinan yang kita buat bersama-sama sebagai manusia dan memanusiakan orang lain. Memanusiakan dan memanusiakan sehingga anak ini bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan istiqomah. Lanjut. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah disinggung. Tadi kita posisi manajer itu adalah melakukan restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga merupakan tawaran bukan paksaan. Nah yang tadi Bu Endang bilang itu paksaan
dari gurunya, bukan dari anaknya. Itu paksaan. Walaupun tindakan perilakunya dengan muridnya dia sendiri, tapi yang mencetuskan adalah si guru. Itu misal. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada karakternya. Yang keenam, fokus pada solusi. Ya. Jadi anak ini akan membuat solusinya. Lanjut. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan anak ini dulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan restitusi ini ketika ada anak yang melanggar dari kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai posisi manajer. Proses 3 tahap tersebut yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu bertengkar? Dia bu kayak duluan, dia bu ini. Jadi kita tanya dulu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi yang pertama. Jadi keyakinan ini kita ulas lagi kembali. Keyakinan ini gimana? Kalau kamu tetap berantem, kalau kamu masih masih emosi, apa yang terjadi di luar sana? Itu pasti akan ada hubungan yang tidak berhubung. Ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi oleh saya. Ini baru menanyakan dulu Bapak Ibu. Menanyakan dulu. Saat ini adalah menstabilkan identitasnya anak dulu.
Iya, kurang lebih seperti itu Ibu. Iya, jadi saya pancing gimana caranya hobi dia. Kan dia suka nonton bola malam-malam, puasa. Iya. Sehingga di pagi hari dia selalu terlambat. Gimana caranya biar hobi itu tidak hilang? Kan hobi itu kesenangan mereka. Jadi saya pancing dia untuk bagaimana besok tidak terlambat. Dia memberikan solusinya sendiri bahwa dia akan tetap menyalurkan hobinya atau kesenangannya, namun tidak ditonton pada saat besok sekolah, hanya di hari libur saja. Jadi anak ini keluar dari diskusi tadi, kita mengenal segitiga diskusi itu tidak kesal, tidak marah. Jadi ada solusinya dan dengan atas dirinya sendiri, sadar dia sendiri menggunakan pemecahan masalah buat diri dia sendiri. Jadi anak ini solutif seperti itu Bapak Ibu. Berarti tidak dimarah-marahi? Tidak dimarahi. Tapi kita pancing dia untuk mencari jalan pemecahan masalahnya buat dia sendiri. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Iya. Itu kalau kita menjalankan fungsi kontrol sebagai manajer dan menjalankan segitiga restitusi. Beda ya Bu dengan kita dulu sekolah. Iya Bu. Baru aja tadi saya lihat kalau sudah keluar tahun 2000 beda. Kita ngegurunya gitu ditampon. Enggak ada kain mata. Iya. Tapi yang diajar di Wawancara dulu punya anak, dia merasa dirinya salah kepada anak tersebut, ditinggal di luar, bahkan diajar di Wawancara lagi sibuk, terus ditinggal di luar sampai kedinginan. Nah itu makanya diajar di Wawancara harus memuliakan anaknya, gitu. Pada saat beliau sedang bekerja, dia bukan marah tapi disuruh keluar, tapi anak itu nungguin bapaknya, nunggu bapaknya di Wawancara di depan sampai menggigil. Pada saat itu kayak bapaknya di Wawancara merasa bersalah pada anak tersebut, maka beliau menjelaskan bahwa ada semboyan yang harus kita yakini. Inkansur betul Tutuli ada, jadi tetap kita berpihak pada murid agar murid itu bahagia. Ya, sudah di penghujung Bapak Ibu. Iya. Baik, yang pertama kita buat refleksi Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Boleh sedikit Bapak Ibu? Warni? Baik, terima kasih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Dari guru penghukum menjadi guru yang meyakini bahwa kita punya keyakinan dan melakukan semua tindakan yang berpusat kepada murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arni. Mungkin yang kedua Bapak Ibu, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai lapangan disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, Bu Arta. Terima kasih ya Bu Husna. Dari mulai awal tadi dibicarakan mengenai disiplin positif ini, yang saya tangkap itu adalah anak-anak itu adalah kita sebagai manusia dan memanusiakan. Gitu. Kita mempunyai perasaan sebagai manusia, memanusiakan anak-anak. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Memanusiakan manusia anak-anak. Yang anak-anak ini masih kembang. Iya, kita yang sebagai orang yang sudah dewasa menuntut anak-anak kita. Itu terima kasih Bu Arta. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi berbagi ini? Kira-kira Bapak Ibu sebagai Among apa? Among itu menuntun Bapak Ibu. Ngomong. Kira-kira apa? Tahu deh?
Baik, terima kasih. Pendapatan saya setelah mengidentifikasi ini, jadi ada alasan ini kita bisa melakukan satu hukuman ya. Tapi setelah mengidentifikasi ini kita ternyata banyak hal bahwa untuk menjadikan anak itu dengan cara pendekatan yang bisa membuat anak itu bahagia dan mau melaksanakan tanpa dipaksa. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Udeng. Jadi butuh pendekatan ya, memanusiakan anak-anak. Saya yang terakhir, saya akan menjadi among sama ya Bapak Ibu ya. Ya, ada lagi yang ingin memberikan refleksi Bapak Ibu? Ya, Pak Sari atau Bu Ena? Pak Sari? Ya, boleh. Terima kasih. Dengan adanya pencerahan dari Ibu Asma Husna ya tentang tadi mulai dari hukuman, kemudian apalagi itu ke konsekuensi, kemudian restitusi yang tadi terbentuk menjadi sebuah strategi segitiga ya yang beruntun, yang ternyata kita nanti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu memang sangat wajib sekali kita harus membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas yang nanti disesuaikan dengan konsekuensinya ya. Kemudian restitusi yang kita ambil benar-benar adalah menjadi manajer yang tadi sudah disampaikan ya, sehingga yang kita hadapi yang tadi dari sampaikan Warta dalam memanusiakan manusia itu bisa dilaksanakan, dan endingnya itu nanti peserta didik kita menjadi siswa yang akan mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang berkarakter kuat ya, sesuai dengan visi dan misi sekolah kita ya. Dan mudah-mudahan dengan demikian apa-apa yang diharapkan istilahnya dari output dari sekolah kita ini nanti menjadi peserta didik yang bisa dibanggakan ya, baik dari sekolah maupun orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sari. Ya, semoga dengan kita melakukan disiplin positif ini, budaya positif ini, kita dapat mempunyai output buat anak-anak sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tetapi Bapak Ibu, kita menuntut anak untuk berpihak pada anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, untuk keselamatan kebahagiaan anak-anak kita. Tutup saya cukupi dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin foto ya Bapak Ibu. Ya.
mengganggu. Ingin mewah dan sederhana, selain keinginan seperti ini, apa yang kamu inginkan? Biar jadi mewah, biar jadi sederhana. Rumah itu harus ada apa? Satu. Apa? Penghuninya. Kedua, ruangan. Kamar. Apa? Kamar. Toilet. Nah, toilet bisa kamu gunakan dengan baik dan kamu juga juga senang nyaman, berarti rumah itu harus bersih. Apalagi? Teratur, rapi. Apalagi? Kalau bersih, walaupun rumahnya sederhana, bagus nggak? Bagus. Kalau modern, kalau tidak bersih? Nah, ini rumah ini. Cukup? Oke. Berarti rumah kedua kamu sekolah. Sekarang, kamu mau nggak punya impian rumah kedua kamu? Mau? Sekarang kamu tulis kelas impian. Yuk, pilih signal. Bagian signalnya. Kelas impian kamu mau kelas kayak gimana? Yuk, tulis. Impiannya seperti apa? Yuk, ditulis. Ya, mau bagaimana kelas impiannya? Bawa tulisan kelas impian yang kamu inginkan. Ayo ke depan. Ya, Nabila ya? Zahra. Siapa namanya? Ayo Zahra maju. Ya. Ya, Zahra. Iya. Ya, kalau sudah ditempel di bawah kesepakatan kelas. Bagaimana kelas impian? Atau ada konflik, harus saling menyayangi sehingga kelas ini nyaman, tidak ada hujatan-hujatan. Ya, oke. Apakah kalian sepakat ini buat keyakinan kelas kalian? Apakah kalian sepakat ini dibuatkan untuk keyakinan kelas kalian? Oke, berarti kita masuk kesepakatan kelas kalian akan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Seperti itu ya. Oke? Oke, sekarang kita masuk keyakinan kelas. Tadi kita sudah bikin yang namanya kelas. Yang pertama apa? Kelas impian. Setelah kita bikin kelas impian, bagaimana kelas impian itu akan terwujud. Artinya harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas sudah kalian buat. Ya, sekarang kamu yakin bahwa kelas impian kamu akan terwujud ketika kesepakatan kelas itu ditulis di ulang ya. Kesepakatan kelas sudah dibuat kan? Nah, agar kelas impian itu terwujud, kesepakatan kelas itu harus apa? Harus dijalankan. Jalankannya bagaimana? Ditulis di kertas post-it yang sudah diberikan. Tulis. Saya yakin bahwa kelas impian yang saya impikan akan terwujud dengan cara
seimbang dengan keyakinan kamu. Bahwa saya yakin bahwa kelas impian saya akan terwujud. Bagaimana yakinnya? Yang tidak dikasih positif. Bagaimana akan terwujud? Saya yakin kelas ini akan terwujud. Ya, kalau sudah boleh ditempelkan di depan. Ya. Oke, lanjut. Saya yakin bahwa kelas saya ini akan lanjut dengan cara bekerja keras. Caranya ya, caranya bagaimana? Wali kelasnya baik dan ramah. Saya bertanggung jawab, betul. Dan saya yakin kelas ini akan terwujud dengan belajar giat dan rajin. Betul. Iya. Ada lagi? Oke, sudah. Oke. Sudah ya, berdua. Kenapa dari kelas impian? Kamu kan punya impian dulu kan? Setelah kamu punya impian, berarti kamu punya rancangan dulu. Bagaimana kamu membuat kelas yang nyaman? Bagaimana kamu mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Yaitu dengan usaha sendiri. Berarti kamu membuat kesepakatan buat diri sendiri. Setelah membuat kesepakatan diri sendiri, kamu harus yakin bahwa kesepakatan yang kamu buat adalah keyakinan diri kamu sendiri. Bahwa ketika kelas saya rapi, bersih, saya terhindar dari penyakit. Itu namanya suatu keyakinan. Oke, semoga bermanfaat dan kelas ini semoga aman, sejuk, dan tidak ada yang lagi permusuhan atau perundungan atau kekerasan dan lainnya. Begitu ya? Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua.